Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Konosuba volume 14. Dan pada part kali ini, cerita akan berfokus kepada karakter Yunyun dan Megumin. Dan juga rivalitas mereka sebagai penyihir klan Iblis Merah. Oke, gimana keseruannya kali ini? Kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun dimulai dari karakter Yunyun. Di sini, Yunyun kembali saat fajar dan terlihat sangat kelelahan. Suara sihir yang berbunyi semalam membuktikan bahwa ujian ini cukup keras. Sepertinya, kapanpun Yunyun kehabisan mana, dia akan beristirahat di dalam Aegis untuk memulihkan mananya sebelum lanjut bertarung lagi. Normalnya, pada ujian terakhir, dua penyihir merah akan bergantian tidur dan menggunakan mana dan kemampuan menyerang tinggi mereka untuk melewati ujian ini. Ditambah, Yunyun juga bisa menggunakan sihir tingkat menengah. Dia bisa menggunakan sihir dengan mana yang sedikit untuk berurusan dengan musuh yang lemah. Ujian ini sungguh ujian di mana kemampuannya benar-benar keluar sepenuhnya. Selagi Yunyun di dalam Aegis, dia tidak mempunyai kemampuan menyerang. Jadi bisa disebut, Yunyun bisa melewati ujian ini dengan kemampuannya sendiri. Saat itu, ujian pun selesai. Yunyun pun langsung disambut oleh para klan Iblis Merah. Di sini, mereka menyebut Yunyun dengan sebutan kepala desa yang baru. Dan tentu saja, hal itu adalah hal yang paling menyenangkan bagi Yunyun. Karena memang kita tahu sendiri, tadinya Yunyun itu adalah sad girl. Dia nggak punya teman, bahkan tanaman dan hewan pun aja nggak mau deketin dia. Tapi sekarang, ia telah disanjung oleh seisi warga klan Iblis Merah. Dan tentu saja hal itu adalah hari yang paling menyenangkan bagi Yunyun. Dan mungkin saja, ia tidak pernah melupakan hari ini, di mana ia disambut dan disanjung. Saat itu, mereka semua pun mengadakan pesta besar untuk menyambut lahirnya kepala desa yang baru itu. Di sini, Aqua pun langsung minum sake sampai puas, dan sampai di titik di mana ia benar-benar mabuk. Begitu juga dengan Darkness, yang menerima tantangan minum dari ibunya Megumin. Tapi padahal sih, ibunya Megumin itu cuma mau buat Darkness itu mabuk aja, biar dia nggak bisa ganggu Kazuma dan Megumin yang akan disuruh oleh ibunya Yunyun untuk tidur bersama lagi. Tak berhenti di situ saja, Hiropon pun sang ayah dari Yunyun mabuk berat dan sempat adu mulut dengan Aegis. Karena memang saat itu, Aegis berkata-kata mesum tentang putrinya itu, dan secara tidak sengaja menyebut Hiropon dengan sebutan ayah. Jadi Hiropon yang mabuk pun emosi, karena ia tidak mau disebut ayah oleh sebongkahan baju besi yang aneh. Saat itu, pesta pun berjalan dengan meriah. Tapi di sini, Megumin pun sengaja menepi dan hanya melihat Yunyun yang sedang disanjung dari jauh. Nampaknya ada rasa kesepian di dalam tatapan mata dari Megumin itu. Di sini, Kazuma pun sempat menanyakan kenapa Megumin tidak bergabung dengan pesta itu saja. Menanggapi hal itu, Megumin pun menjawab bahwa jika ia bergabung ke pesta itu, bisa-bisa ia hanya bisa dibandingkan dengan Yunyun. Dan para klan Iblis Merah itu juga sudah menyebut Megumin sebagai penyihir merah yang konyol. Jadi mungkin saja ia akan diejek lagi ketika ia bergabung dalam pesta itu. Tapi terlepas dari itu semua, Megumin pun merasa senang karena Yunyun nampaknya tidak akan kesepian lagi dan akan menjadi memiliki banyak teman sekarang. Memang, Megumin agak sedih dan kesepian karena biasanya Yunyun adalah sahabat sekaligus rivalnya. Tapi sekarang, Yunyun telah melampaui Megumin. Jadi di sini, Megumin sedikit sedih. Namun, itu tidak menjadi masalah lagi karena ia hanya perlu mengukir prestasi yang lebih tinggi daripada Yunyun, seperti mengalahkan Raja Iblis dengan partinya.
Setelah mendengarkan perkataan itu, Kazuma pun tersenyum dan berkata bahwa party mereka pasti bisa melakukan hal itu. Dan begitulah kisah rivalitas dari Megumin dan Yunyun yang terus berlanjut. Lalu, dengan tersenyum Kazuma pun berkata bahwa mari kita melakukan ritual ledakan hari ini. Panel cerita pun berganti ke hutan desa klan Iblis Merah. Pada malam itu, Kazuma dan Megumin pun sedang dikejar-kejar oleh beruang sekali serang dalam hutan itu. Nampaknya, Kazuma dan Megumin ingin menggunakan beruang sekali serang itu sebagai objek sasaran dari ritual ledakan Megumin kali ini. Tapi, mereka sedang sial dan berakhir dikejar-kejar oleh beruang sekali serang itu. Di sini nampaknya Kazuma juga masih sedikit mabuk. Bahkan, ia pun sampai bilang bahwa beruang sekali serang itu sedang berkembang biak. Tapi walaupun begitu, Kazuma menunjukkan skillnya sebagai seorang petualang pada kali ini. Saat itu, Kazuma pun menggunakan skill Create Earth-nya untuk membutakan pandangan dari beruang sekali serang itu. Lalu ia juga menggunakan skill penghilang jejaknya untuk menyembunyikan diri bersama Megumin dari beruang itu. Namun pada saat itu, skill pendeteksi musuh milik Kazuma pun kembali menyala. Dan di sini, Kazuma mengatakan bahwa musuh kali ini lebih kuat daripada beruang sekali serang yang tadi. Dan benar saja saat itu, terdapat monster serigala perak yang disebut sebagai Fenrir. Di sini, Megumin pun berkata bahwa Fenrir adalah monster penguasa dari hutan klan Iblis Merah ini. Di sini bukannya kabur, Kazuma malah melumpuhkan Fenrir itu dengan skill kombonya. Mungkin saja, karena saat itu Kazuma sedang mabuk, jadi ia berani untuk melawan monster Fenrir ini. Tak disangka, combo skill Kazuma benar-benar efektif untuk melumpuhkan Fenrir, di mana ia menggunakan skill Create Water-nya sebagai serangan kejutan untuk Fenrir itu, lalu menggunakan sihir bannya yang diperkuat dengan kawat besi kepada Fenrir itu. Dan secara otomatis Fenrir itu pun langsung tidak bisa bergerak lagi. Di sini, Megumin yang melihat aksi Kazuma pun langsung terpana. Megumin pun mengatakan bahwa Kazuma sangat keren pada malam itu. Ia juga tidak menyangka Kazuma bisa melumpuhkan monster sekelas Fenrir dalam waktu yang sangat singkat. Lalu, skill pendeteksi musuh Kazuma pun aktif kembali. Di sini, Kazuma merasa ada monster yang lebih kuat lagi daripada Fenrir itu. Dan Kazuma pun berkata bahwa mungkin saja ini adalah monster Moguninin yang pernah mereka cari saat di laboratorium klan Iblis Merah yang pada saat yang lalu. Di sini, Kazuma dan Megumin pun tersenyum dan berkata bahwa mereka akan mengalahkan monster ini untuk mendapatkan gelar sebagai pemburu Moguninin. Saat itu, mereka berdua pun mengendap-endap untuk mencari keberadaan dari Moguninin itu. Dan tak disangka, tiba-tiba saja, skill pendeteksi musuh dari Kazuma pun menghilang. Tapi, setelah ia mengendap-endap agak jauh ke dalam hutan, nampak sebuah robot ninja bermata merah yang menyala seperti para klan Iblis Merah. Yaps, itu adalah wujud dari Moguninin yang sebenarnya. Di sini, Kazuma pun akhirnya tahu kenapa skill pendeteksi musuhnya itu menghilang. Ya karena memang, robot Moguninin adalah robot tipe ninja. Dan sudah pasti ia bisa menghilangkan hawa keberadaannya layaknya seorang ninja. Jadi pantas saja, skill pendeteksi musuh dari Kazuma pun tidak bisa mendeteksi dia secara maksimal. Melihat robot itu, Megumin pun sempat berkata bahwa Moguninin itu diciptakan untuk menjadi pelindung dari klan Iblis Merah. Jadi ia pasti tidak akan menyerang para klan Iblis Merah, termasuk juga tidak akan merusak barang-barang milik mereka. Jadi, Megumin pun sangat yakin dan langsung maju menghadapi Moguninin itu dan langsung ingin menyerangnya dengan sihir explosion. Tapi saat itu, Moguninin itu pun langsung menghilang dari hadapan Megumin, lalu menyerang Kazuma secara tiba-tiba. Di sini Kazuma pun sempat terkejut karena memang ia masih menggunakan skill penghilang hawa keberadaannya itu. Tapi tetap saja Moguninin ini
dapat menemukan keberadaan dari Kazuma. Di sini, Kazuma pun sempat terpojok dan ingin ditebas oleh pedang dari Moguninin. Tapi dengan cepat, Kazuma pun melakukan steal dan merebut celana dalam dari Megumin dan menggunakannya sebagai perisai. Dan benar saja, ayunan pedang dari Moguninin pun berhenti karena memang ia diprogram untuk tidak menyerang para klan Iblis Merah ataupun merusak barang mereka. Di sini Kazuma pun terus saja melakukan steal kepada Megumin untuk melindungi dirinya. Bahkan Kazuma pun menggunakan tubuh Megumin untuk melindungi dirinya. Dan saat Moguninin itu lengah, Megumin pun mengaktifkan sihir explosionnya itu tanpa rapalan mantra, lalu meledakkan Moguninin itu. Di tangan penyihir merah yang dipanggil sebagai penyihir terburuk ataupun penyihir konyol, penjaga desa klan Iblis Merah itu pun telah dikirim bergabung dengan kerajaan yang telah jatuh, yaitu kerajaan Noise, yaitu kerajaan pembuatannya sendiri. Di sini Megumin berhasil mengalahkan Moguninin. Panel cerita pun langsung berpindah lagi ke markas Satuan Pertahanan Klan Iblis Merah. Nampaknya, Kazuma dan Megumin telah ditangkap oleh Satuan Pertahanan Klan Iblis Merah atas tuduhan melakukan sihir ledakan di hutan Klan Iblis Merah. Di sini, Megumin tidak menceritakan bahwa saat tadi ia dan Kazuma sedang melawan robot penjaga klan Iblis Merah yaitu Moguninin. Jadi satuan klan Iblis Merah pun menduduh Megumin kesal dan meledakkan hutan karena Yunyun berhasil menjadi kepala desa dari klan Iblis Merah ini. Jika saja Megumin berbicara kalau ia melawan robot Moguninin, mungkin ia dapat terbebas dari tuduhan ini, dan karena Kazuma berada bersama Megumin di TKP, akhirnya ia juga ikut dipenjara bersama Megumin. Di sini, Megumin pun sempat berdebat dengan Bukokori, salah satu penjaga dari satuan klan Iblis Merah ini. Tapi tak lama kemudian muncullah Yunyun yang nampaknya akan menjenguk Megumin dalam penjara itu. Namun bukannya khawatir, di sini Yunyun malah mentertawakan Megumin dengan keras karena ia dipenjara. Dan Megumin pun tidak terima akan hal itu, lalu berniat untuk menghabisi Yunyun di sana. Tapi tetap saja, ia tidak bisa melakukan hal itu karena ia sedang dipenjara. Namun di sini, Yunyun mengatakan bahwa ia akan berbicara dengan Megumin secara pribadi. Jadi ia meminta Bukokori untuk memberikan kunci penjara itu kepada dirinya. Di sini, Bukokori pun tidak keberatan karena hal itu, lalu memberikan kuncinya kepada Yunyun. Saat itu, Yunyun pun masuk ke dalam sel dan berkata bahwa ia tahu Megumin sudah melawan robot Moguninin bersama Kazuma. Di sini ia juga menanyakan kenapa Megumin tidak jujur saja kepada Satuan Pertahanan Klan Iblis Merah itu. Mendengarkan hal itu, Megumin pun sedikit terkejut, lalu berkata bahwa para satuan klan Iblis Merah itu tidak mungkin percaya lagi kepada dirinya jika ia berkata seperti itu, karena lagi pula ia sudah dicap jelek oleh para warga klan Iblis Merah, dan tidak mungkin ada yang mau mendengarkannya cerita anehnya lagi. Dan jika ia mengatakan hal itu juga, mungkin saja ia bisa merusak perayaan dari Yunyun yang menjadi kepala desa pada saat itu. Di sini Yunyun dan Megumin pun saling mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain sebagai teman dan juga rival. Sampai-sampai Kazuma pun sangat terharu melihat ikatan mereka yang begitu kuat dan memuji ikatan mereka sebagai teman ataupun rival. Dan pada saat itu juga, persaingan mereka sebagai rival pun akan terhenti karena memang Yunyun akan menjadi kepala desa dan menetap di desa klan Iblis Merah ini, sehingga ia tidak bisa melanjutkan rivalitasnya bersama Megumin. Panel cerita pun berpindah ke rumah Megumin. Nampaknya, Kazuma dan Megumin telah dilepaskan dari penjara. Tapi sesampainya di rumah, mereka langsung diceramahi oleh Aqua dan juga Darkness, karena mereka telah membuat masalah konyol lagi dengan sihir explosion. Saat itu, mereka juga berdiskusi kembali tentang nasib kota Axel yang nampaknya akan menjadi incaran dari Raja Iblis seperti yang dikatakan oleh Mitsurugi. Namun pada akhirnya, mereka semua pun menetapkan hati untuk kembali ke kota Axel
Karena memang tujuan awal party ini dibentuk adalah untuk mengalahkan Raja Iblis. Lalu, topik pembicaraan mereka pun berubah kepada gadis tentram milik Aqua. Karena nampaknya Aqua telah menanamkan gadis tentram itu di suatu tempat. Di sini, Kazuma pun sempat menanyakan di mana Aqua menanam gadis tentram itu. Lalu dengan santainya, Aqua pun menjawab bahwa gadis tentram itu ia tanam di halaman belakang rumah Megumin. Karena memang Komeko adalah gadis yang kesepian karena tidak punya teman sebaya. Jadi ia bisa berteman dengan gadis tentram itu. Di sini Aqua juga mengatakan bahwa Komeko bersedia merawat gadis tentram itu sampai ia dewasa. Saat itu juga, Megumin merasa ingin membunuh Aqua di sana karena melakukan hal yang konyol seperti itu. Namun di tengah pertengkaran itu tiba-tiba saja, Yunyun pun datang dan berkata bahwa ia akan kembali ke kota Axel bersama mereka untuk membantu mereka mengalahkan Raja Iblis. Di sini Yunyun juga berkata bahwa ia telah membicarakan hal ini dengan ayahnya dan para penduduk desa, bahwa jika ia telah mengalahkan Raja Iblis, maka ia akan resmi menggantikan ayahnya sebagai kepala desa klan Iblis Merah. Saat itu sempat ada perdebatan di antara Megumin dan Yunyun lagi, karena memang awalnya Megumin tidak setuju dengan rencana bodoh itu. Tapi ternyata itu semua adalah sikap tsundere dari Megumin, karena sebenarnya Megumin senang bahwa Yunyun bisa menjadi rivalnya lagi kali ini. Dan pada kali ini, goals mereka adalah mengalahkan Raja Iblis. Dan pada saat itulah rivalitas dari Yunyun dan Megumin pun kembali. Dan cerita di part ini pun berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.